Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu laporan hasil kepengawasan. Pembahasan yang pertama, pengertian, fungsi, dan tujuan laporan. A. Pengertian laporan. Laporan adalah uraian tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses suatu kegiatan atau merupakan suatu upaya menceritakan keseluruhan proses dan pengalaman yang terjadi dalam satu kegiatan tertentu berdasarkan informasi yang diperoleh. Secara umum, laporan adalah suatu dokumen hasil serangkaian kegiatan yang menyajikan keterangan mengenai suatu hal. Secara khusus, laporan adalah keterangan atau informasi yang dihimpun, diolah, dan disajikan secara tertulis kepada sasaran pembaca atau pengambilan keputusan. Dengan demikian, laporan suatu kegiatan menyangkut pendahuluan, kerangka berpikir, dukungan teori, dan sebagainya yang bersifat memperkuat makna laporan yang dilakukan supervisor. Fungsi laporan. Fungsi laporan secara garis besar. Fungsi laporan dapat dibedakan menurut pihak yang dapat memanfaatkan hasil laporan, yaitu 1. Laporan berfungsi mengkomunikasikan kepada sasaran pembaca, bukan mengkomunikasikan kepada diri sendiri. Yang kedua, laporan berfungsi sebagai pembuatan keputusan dan pengambilan kebijaksanaan karena informasi yang diperoleh akan bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan kebijakan sehingga daya dukung keputusan dan kebijaksanaan tersebut cukup kuat karena berupa data yang akurat. Yang ketiga, laporan berfungsi sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan untuk perbaikan mutu pendidikan. Yang keempat, laporan berfungsi bagi pengawas karena mendapatkan informasi, menambah pengetahuan, pengalaman tentang kegiatan supervisi pengajaran. Yang kelima, hasil laporan dapat digunakan sebagai tempat berpijak bagi pengawas lain dalam melakukan kegiatan supervisi. Mencermati fungsi laporan di atas, kegiatan supervisi adalah kegiatan pengawasan, maka pada dasarnya supervisor atau pengawas adalah seorang pimpinan atau manajer. Oleh karena itu, jenis laporan yang perlu dikuasai adalah laporan eksekutif. Laporan eksekutif merupakan jenis laporan yang berhubungan dengan suatu isu atau masalah tertentu dalam lingkungan organisasi pendidikan yang dibuat untuk keperluan pimpinan dalam menentukan keputusan dan tindakan. Secara terperinci, laporan eksekutif pada pokoknya mempunyai fungsi sebagai 1. Dapat menyediakan berbagai data atau informasi untuk pembuatan keputusan pimpinan. Yang kedua, dapat menjadi sarana untuk memperoleh kesimpulan penting atau gagasan merupakan informasi bagi pimpinan. Yang ketiga, dapat menampilkan suatu informasi sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan untuk kelancaran kerja dan perbaikan mutu pendidikan. Yang keempat, dapat membantu pimpinan dalam mengidentifikasi, menganalisis masalah, membuat keputusan, merancang kebijakan, dan mendesain program. Yang ke-C, tujuan laporan hasil pengawasan. Tujuan laporan hasil pengawasan di sini dibagi menjadi beberapa, yaitu memberikan gambaran mengenai keterlaksanaan setiap butir kegiatan yang menjadi tugas pokok pengawas sekolah. Yang kedua, memberikan gambaran mengenai kondisi sekolah, binaan berdasarkan hasil penilaian terhadap fokus binaan yang dilakukan pengawas sekolah terhadap kinerja guru dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Dan yang ketiga, memberikan gambaran mengenai kondisi sekolah binaan
berdasarkan hasil pemantauan yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan. Yang keempat, memberikan gambaran mengenai kondisi sekolah binaan berdasarkan hasil pembinaan yang telah dilakukan terhadap guru dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penilaian proses pembelajaran atau bimbingan berdasarkan kurikulum yang berlaku. Yang ke-B, penerapan berbagai inovasi pendidikan dan pembelajaran. Pembahasan yang kedua di sini yaitu garis besar isi laporan. Garis besar isi laporan dibagi menjadi beberapa yaitu A. Bagian awal. Bagian awal laporan terdiri dari halaman sampul, kata pengantar, dan daftar isi. Yang ke-B, pendahuluan. Di dalam pendahuluan disajikan hal-hal yang menjadi keinginan pembuat laporan termasuk faktor yang mendasari timbulnya keinginan tersebut. Secara singkat, dapat dikemukakan bahwa pada bagian pendahuluan ini berisi antara 1. Latar belakang masalah, 2. Uraian pokok masalah atau rumusan masalah, 3. Metode yang digunakan, 4. Tujuan dan manfaat, 5. Dasar-dasar teori. C. Paparan hasil. Di dalam paparan hasil ini, membuat laporan menggunakan semua data yang berhasil dikumpulkan secara rinci. Bagian ini berisi 1. Gambaran umum lokasi, 2. Penyajian data. Penyajian data terdiri dari data hasil pelaksanaan supervisi dan masalah-masalah yang ditemukan. 3. Analisis data. Data yang sudah terkumpul kemudian dilakukan pengelolaan atau analisis. Arti kata analisis adalah memecah, mengurai, kemudian meramu sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang berbeda dari semula. Yang ke-D, kesimpulan, saran, dan penutup. Pada bagian ini, pembuat laporan menyajikan hasil kegiatan supervisi yang didasarkan atas penyelesaian pengelolaan data yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya. Secara rinci, bagian ini berisi 1. Kesimpulan, 2. Saran dan rekomendasi, 3. Penutup, kata penutup. Yang ke-E, daftar pustaka. Bahan pustaka buku-buku yang digunakan sebagai referensi untuk menilai laporan. Daftar pustaka adalah daftar buku yang disajikan secara Egbert dengan mencantumkan nama pengarang, tahun penerbit, judul buku, nama penerbit, dan tempat penerbit. F. Lampiran. Lampiran dapat dipakai untuk menjelaskan data atau keterangan lain yang sifatnya terlalu terperinci untuk dimuat di bagian utama laporan. Yang ke-C, pembahasan yang ke-C, prinsip-prinsip penulisan laporan. Prinsip-prinsip penulisan laporan di sini dibagi menjadi beberapa yaitu A. Kelengkapan dan ketelitian, B. Mudah dipahami, C. Menarik dan enak dibaca, dan E. Apa adanya, dan D. Apa adanya. Yang keempat, langkah-langkah pokok penyusunan laporan. Dalam penyusunan laporan terdiri dari 5 tahapan yang harus dilakukan yaitu 1. Membuat kerangka acuan, 2. Membuat daftar tugas, 3. Membuat jadwal pelaksanaan tugas. Membuat jadwal pelaksanaan tugas itu dibagi menjadi beberapa yaitu pengumpulan data, analisis data, membuat kerangka laporan, penulisan draft, revisi atau penyuntingan, reproduksi mencetak, dan pengiriman. D. Pengumpulan bahan. Kegiatan ini mencakup pengalian informasi, pengamatan, dan membaca keputusan. E. Menyeleksi dan menilai bahan. Bahan yang dikumpulkan hendaknya relevan dengan topik, masalah, dan sesuai dengan kerangka acuan. Pembuat laporan harus menilai kepentingan tiap bahan, dapat membedakan fakta dan opini. Pembahasan yang kelima di sini yaitu jenis laporan dan waktu pembuatannya. Dari segi sekolah, sebagai objek atau sasaran pembuatan laporan dapat dibedakan atas laporan hasil pengawasan sekolah,
per sekolah dan laporan hasil pengawas sekolah dari seluruh sekolah yang menjadi tanggung jawab setiap pengawas sekolah. Sedangkan dari segi waktu pembuatannya dapat dibedakan atas laporan semester dan laporan tahunan yang meliputi laporan akhir semester 2, dan laporan akhir tahun pelajaran. 1. Laporan hasil pengawasan sekolah per sekolah akhir semester. Seorang pengawas sekolah perlu membuat laporan sebanyak sekolah yang dibina setiap semester. Yang kedua, laporan hasil pengawasan sekolah seluruh sekolah per semester. Di samping membuat laporan per sekolah per catur bulan, pengawas sekolah harus membuat sebuah laporan hasil seluruh sekolah binaan pada setiap akhir semester. Yang ketiga, laporan hasil pengawasan sekolah seluruh sekolah tahunan atau laporan tahunan. Laporan tahunan ini harus diselesaikan sekitar minggu keempat bulan Juni. Yang terakhir, unsur-unsur pengawas yang dilaporkan. Adapun unsur-unsur pengawas yang wajib dilaporkan adalah seperti yang diuraikan dalam SK Mendikbud nomor 2 tahun 1998 tentang petunjuk dan angka kreditnya, yaitu meliputi unsur-unsur hasil pengawasan sekolah per sekolah dan unsur-unsur hasil pengawasan sekolah seluruh sekolah. 1. Unsur-unsur hasil pengawasan sekolah per sekolah terdiri dari menilai hasil belajar atau hasil bimbingan siswa dan kemampuan guru. B. Mengumpulkan dan mengelola data sumber daya pendidikan, proses pembelajaran atau bimbingan siswa. C. Menganalisis hasil belajar atau menganalisis hasil bimbingan siswa. D. Melaksanakan pembinaan kepada guru dan tenaga lainnya di sekolah. E. Melaksanakan pembinaan selain proses pembelajaran atau bimbingan siswa. 2. Unsur-unsur hasil pengawasan sekolah seluruh sekolah terdiri dari A. Membandingkan laporan hasil pengawasan sekolah dari waktu ke waktu atau antar semester, yaitu semester 1 dengan semester 2. B. Membandingkan laporan hasil pengawasan sekolah antar sekolah binaan, misalnya antar sekolah yang satu dengan sekolah lainnya dari keseluruhan sekolah binaan yang menjadi tanggung jawab seorang pengawas. Hasil pengawasan seluruh sekolah dilaporkan setiap akhir semester dan setiap akhir tahun pelajaran. Sekian, ini saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.